Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Part 9. Beyond Birth, melampaui kelahiran. Pra Ajahn Suchat Abhijato. Sebuah autobiografi. Wat Yanasangwararam. Melampaui kelahiran. Pra Ajahn Suchat Abhijato. Judul asli Beyond Birth. Penerjemah Yohana. Editor Jessica. Proofreader Bhante Indra Panyawajiro, Yapto, Lorenzo Tumiwa, Catherine Irwanto. Hanya untuk distribusi gratis. Dhamma seharusnya tidak diperjualbelikan layaknya barang di pasar. Izin untuk mencetak ulang isi yang termuat dalam publikasi ini dengan cara apapun untuk tujuan non-komersial sebagai sebuah hadiah Dhamma di sini sudah diberikan. Tidak perlu memperoleh izin lebih lanjut. Mencetak ulang dengan cara apapun untuk keuntungan komersial dilarang secara tegas. Isi yang termuat dalam publikasi ini tidak boleh dimodifikasi dengan cara apapun. Buku ini tersedia untuk diunduh secara gratis di www.prasuchat.com, www.kamathana.com. Wat Yanasangwararam, Chonburi, Thailand. Email assistant.ajahnssuchat@gmail.com. Bab 4. Ayah, Ibu, Guru, lanjutan. Subtopik bergantung pada dirimu sendiri dalam segala hal. Aturan-aturan untuk para biku adalah bahwa kami harus belajar melakukan segala sesuatunya sendiri. Sehingga kami harus bergantung pada diri kami sendiri untuk semua tugas, dari pindapata pagi hingga membersihkan kuti dan mencuci jubah kami. Kami semua harus belajar mengasapi mangkok sedekah dan memotong serta menjahit jubah. Aturan-aturan ini diciptakan untuk mengembangkan ketekunan, untuk menghilangkan kemalasan, dan untuk menanamkan kemandirian. Tidak bergantung pada orang lain, sehingga kami dapat berada di mana saja tanpa kesulitan. Biku-biku hutan dapat membuat benda-benda yang tidak umum, seperti alas mangkuk sedekah, atau bahkan tusuk gigi. Tusuk gigi itu cukup sulit untuk dibuat. Kami mulai dengan sepotong kayu yang besar, memotongnya menjadi ukuran yang tepat, dan memukulnya dengan palu sehingga ujung-ujungnya pecah. Lalu kami membelah kayu tersebut, mengeratnya ke dalam bentuk, dan mengamplas salah satu ujungnya menjadi tajam. Ujung lainnya digunakan sebagai sikat gigi karena kayu herbal yang kami gunakan ada khasiat obatnya untuk menyembuhkan gigi. Di negara pada masa itu, orang-orang tidak punya uang untuk membeli sikat gigi dan pasta gigi seperti orang-orang kota. Para biku menggunakan sejenis kayu yang disebut kota. 1 atau 2 bulan sebelum retret musim hujan, mereka mulai membuat tusuk gigi. Adalah sebuah tradisi membuat beberapa tusuk gigi untuk para guru. Butuh waktu yang lama, bahkan 1 jam. Untuk membuat 1 tusuk gigi yang akan digunakan hanya untuk beberapa menit dan kemudian dibuang. Luangta biasanya menggunakan ujung tusuk gigi pada giginya sebentar saja. Kemudian menggunakan ujung sikat gigi, lalu mematahkannya dan menggunakannya untuk menggosok lidah. Tidak pernah menggunakan handuk. Sejak saya ditahbiskan, saya tidak pernah lagi menggunakan handuk setelah mandi. Saya biasanya langsung mengenakan jubah untuk mengeringkan tubuh. Lalu jubah akan kering juga. Kita sering membuang waktu kita dengan latihan-latihan yang tidak berguna. Sehingga saya mencoba untuk mengurangi mereka secara sistematis dengan mengajukan pertanyaan seperti, apakah hal-hal itu diperlukan? Saya mencoba mencari alasan mengapa kita menggunakan handuk. Setelah mandi, tubuh kita basah.
Akan tetapi, jika kita menyapu tangan kita dengan ringan di atas tubuh yang basah dan memakai jubah, tubuh kita dapat kering tanpa menggunakan handuk. Menggunakan handuk berarti kita harus mendapatkannya dan menyia-nyiakan waktu kita mencucinya. Tetapi seorang biku dapat mengenakan jubah bahu yang dapat menyelesaikan hasil yang sama. Ketika saya mempelajari cara hidup biku, saya menemukan bahwa hal itu sesuai dengan cara bertindak saya sendiri. Kita lanjut ke halaman berikutnya dengan subtopik rutinitas wihara di Wat Pa Bantat. Rutinitas para biku dimulai di pagi hari. Turun ke sala, menyiapkan tempat-tempat duduk untuk makan, dan menggosok lantainya dengan batok kelapa. Lantai sala dilapisi dengan lilin yang sudah dipanaskan dengan minyak tanah, sehingga ketika diinjak, jejak-jejak kaki yang tertinggal di atasnya harus digosok dengan batok kelapa setiap pagi dan sore. Setiap orang harus berpartisipasi, sehingga kami harus tiba di sana tepat waktu. Jika tidak, akan terlihat seperti kami mengambil keuntungan dari yang lainnya jika kami datang terlambat. Kami mulai menggosok semuanya bersama-sama dan kemudian menyapu lantai. Ketika tugas ini selesai, kami memakai jubah untuk pergi pindapata. Setelah pindapata dan selesai makan, kami mencuci mangkuk, membantu membersihkan sala, dan kemudian kembali ke kuti kami untuk bermeditasi sampai pukul 2 sore, ketika kami minum kopi, teh, atau jus buah jika kami mau. Kami membersihkan sala lagi, memindahkan air dari sumur ke dalam ember-ember di sebuah gerobak, dan berkeliling wihara untuk mengisi kendi-kendi air di toilet, kuti, dan semua lokasi lainnya. Kami kembali ke kuti kami untuk mandi dan terus berlatih meditasi jalan dan duduk sampai tiba waktunya untuk tidur. Tidak lebih dari 4 jam, karena hanya itu yang kami butuhkan. Kemudian kami bangun dan memulai rutinitas pagi lagi sampai tiba waktunya untuk pindapata. Di halaman sebaliknya terdapat kutipan dari Prajan Sucat Abijato sebagai berikut. Di wihara tempat para biku berlatih meditasi dengan serius, kami sama sekali tidak banyak bertemu satu sama lain. Kami hanya keluar untuk kegiatan-kegiatan umum seperti pindapata, makan, menyapu, dan bersih-bersih. Ketika kami melakukannya, itu bukanlah kegiatan kelompok, karena kami melakukan bagian kami masing-masing tanpa berbicara dengan satu sama lain. Mereka yang bertugas menyapu, hanya menyapu. Yang harus menggosok lantai, hanya menggosok lantai. Dan mereka yang harus membersihkan debu, membersihkannya. Setelah kami selesai, kami kembali ke tugas kami sendiri, yaitu meditasi jalan dan duduk, atau membaca buku-buku Dhamma. Prajan Sucat Abijato. Di halaman sampingnya, masih ada satu kutipan kembali dari Prajan Sucat Abijato sebagai berikut. Di wihara Luangta, pada masa-masa awal, tidak ada konstruksi atau apapun itu. Biku-biku diharapkan hanya untuk bermeditasi. Kecuali setelah retret musim hujan, para biku mungkin memperbaiki kuti-kuti atau membangun beberapa kuti baru. Luangta tidak ingin kami melakukan terlalu banyak. Hanya apa yang diperlukan. Kami harus mematuhi jadwal tertentu, menjaga pekerjaan tetap berjalan agar selesai secepat mungkin. Kami berhenti di malam hari untuk kembali bermeditasi. Tugas-tugas lain ini hanya bersifat sekunder. Pekerjaan utamanya adalah berlatih meditasi. Prajan Sucat Abijato. Kita lanjut ke halaman berikutnya dengan topik rutinitas wihara sebagai sarana untuk membantu membangun perhatian. Rutinitas-rutinitas untuk para biku digunakan sebagai sebuah sarana untuk membantu kami mengembangkan perhatian, karena berdiam diri akan membuat pikiran menjadi sering beralih untuk mengobrol, mencari sesuatu untuk dimakan atau diminum, dan lain-lain.
Wihara hutan ini ketat akan rutinitas-rutinitas untuk mengembangkan ketekunan dan juga untuk mencegah kami memikirkan pemikiran-pemikiran yang salah. Hal-hal ini masih dapat menimbulkan masalah, bahkan bagi mereka yang dapat bermeditasi. Ketika saya berada di Bantat, saya tidak begitu tertarik untuk membuat sapu, tusuk gigi, atau sejenisnya. Saya tidak cukup memiliki ketangkasan yang dibutuhkan. Yang dapat saya lakukan adalah mengikat sapu selama dapat digunakan. Ini karena saya hanya tertarik untuk mengembangkan meditasi saya. Meskipun beliau tidak pernah mengatakan apa-apa, Luangta tampaknya sadar akan hal ini. Misalnya, beliau akan mengusir saya ketika saya kadang-kadang membantu membangun kuti-kuti atau salak. Jika pikiran seseorang telah masuk ke dalam, Luangta tidak akan membuat orang itu bekerja. Akan tetapi, bagi orang-orang yang pikirannya suka pergi keluar, Luangta akan mencari banyak pekerjaan untuk mereka, agar pikiran mereka tidak beralih. Biasanya ketika ditahbiskan, para biku tidak benar-benar tahu bagaimana caranya bermeditasi, sehingga mereka harus berpartisipasi dalam tugas-tugas dan berbagai proyek pekerjaan di wihara. Akan tetapi, para biku Luangta setelah berlatih akan lebih memilih berada dalam kesendirian. Ini karena pikiran yang telah masuk ke dalam melihat nilai dari ketenangan pikiran. Oleh karena itu, pekerjaan eksternal dilihat sebagai kegiatan yang kasar, yang tidak akan membawa ke kedamaian pikiran, melainkan malah menghancurkannya. Berikutnya adalah topik tidak ada listrik di Wat. Pada masa itu, tidak ada listrik di Wat Pa Bantat. Namun belakangan, ketika ada lebih banyak kegiatan yang melibatkan umat awam yang datang untuk berbuat jasa kebajikan, listrik dipasang di tempat-tempat umum seperti dapur dan sala. Listrik yang dilihat sebagai sarana bagi kilesa tidak tersedia di kuti, karena hal itu akan membawa nafsu keinginan kepada indera-inderanya, yaitu pemandangan, suara, bau, rasa, dan sentuhan, melalui penggunaan lemari es, TV, radio, dan hal-hal lainnya. Jika dibiarkan masuk, itu seolah-olah kita menyalakan api untuk membakar kuti kita, membakar pikiran dengan gairah, nafsu, keserakahan, kemarahan, dan kebodohan batin. Oleh karena itu, Luangta bersikeras untuk tidak mengizinkan adanya listrik. Beliau menggunakan nama Dewa Datta untuk televisi, karena Dewa Datta adalah orang yang mencoba menghancurkan ajaran Buddha. Dengan demikian, selama saya berada di Bantat, kami tidak memiliki listrik. Tidak ada koran, tidak ada radio, tidak ada apapun sejenisnya. Kami hanya melakukan meditasi jalan, meditasi duduk, dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan kebikuan seperti pindapata, menyapu, dan membersihkan halaman dan sala. Hanya ini kegiatan-kegiatan bagi para biku di Bantat, karena kegiatan-kegiatan ini dapat memungkinkan kita untuk mencapai jalan menuju Nibbana. Melibatkan diri kita dengan dunia melalui indera-indera seperti pemandangan, suara, bau, rasa, dan sentuhan adalah seperti meninggalkan kebikuan untuk membenamkan diri kita kembali ke dalam kesenangan-kesenangan indria itu lagi. Guru kami sangat protektif dalam menghindari semua hubungan yang akan menghancurkan kedamaian dan memutus konsentrasi dari para meditator. Oleh karena itu, dengan memutus aliran listrik, gangguan-gangguan ini akan lebih sulit untuk menjadi bagian dari hidup kami. Sangat penting bahwa mereka yang ditahbiskan agar menyesuaikan diri dengan lingkungan mereka sekarang. Untuk menghindari penderitaan, kita harus menerima kemungkinan kualitas hidup yang paling rendah dan paling buruk
begitu kita dapat melakukannya, maka kita dapat menyesuaikan diri dengan segala kondisi seburuk apapun itu. Alasan Wat Pa Bantat tidak memiliki listrik atau air pipa adalah untuk melatih kami menyesuaikan tubuh dan pikiran kami dengan realitas kehidupan. Di bawahnya terdapat kutipan dari Prajan Sucat Abijato sebagai berikut. Seorang biku sejati harus tinggal di hutan, berlatih menahan diri atas mata, telinga, hidung, lidah, dan tubuh. Biku-biku berjubah kuning seharusnya tidak berkeliaran dan melakukan apapun yang dilakukan orang awam. Seperti yang kita lihat saat ini di surat kabar, di mana foto-foto terpasang, ada biku-biku di tempat-tempat yang tidak pantas dan menuai kritik. Sementara hal itu telah menjadi semakin umum, dan biku-biku itu tampaknya tidak terganggu oleh hal tersebut. Di masa lalu, kejadian-kejadian ini akan menjadi skandal. Alasan mengapa Luangta tidak mengizinkan kami menerima undangan adalah untuk melindungi kami dari daya tarik kesenangan indera. Prajan Sucat Abijato. Kita lanjut menuju topik berikutnya. Kerugian melebihi keuntungan. Biku-biku yang ketat dan intens dalam latihan mereka tidak akan menerima undangan untuk kegiatan-kegiatan di luar wihara. Selama saya di Bantat, Luangta tidak mengizinkan biku-biku untuk menerima undangan-undangan dari luar, karena beliau tidak ingin mereka pergi keluar dan terbawa oleh godaan-godaan. Ketika biku-biku pergi keluar wihara, mereka melihat, mendengar, dan mencium keduniawian di sekitarnya yang dapat memunculkan keinginan-keinginan yang membutuhkan waktu berhari-hari untuk dikendalikan setelah kembali ke wihara. Karena gambaran-gambaran duniawi itu bertahan di dalam pikiran untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, Luangta melarang biku-biku untuk menerima undangan jalan-jalan karena kerugiannya melebihi keuntungan. Biku itu mungkin memberkati keluarga dan teman-temannya sebentar saja. Kemudian, dia sendiri harus berurusan dengan godaan-godaan dan gangguan-gangguan yang mungkin mengarah pada pemikiran tentang meninggalkan kebikuan lama setelahnya. Itu tidak layak. Para biku dan samanera yang belum memahami prinsip-prinsip penahbisan dan pergi keluar wihara dapat saja meninggalkan kebikuan atau tetap dalam penahbisan, tetapi bukan sebagai biku sejati, karena godaan melalui mata, telinga, hidung, lidah, dan tubuh tidak akan terkendali. Tanpa kendali atas godaan-godaan ini, pikiran akan dipenuhi dengan keinginan-keinginan indera dan keserakahan, bukannya kedamaian batin. Kita lanjut pada topik berikutnya. Asal mula, buku dhamma untuk persiapan diri, dan di mana agama itu? Tahun pertama saya tinggal di Bantat, seorang umat awam dengan kanker stadium akhir yang hanya memiliki waktu 6 bulan untuk hidup, meminta izin Luangta untuk tinggal di Bantat, agar dia dapat mempersiapkan diri sebelum meninggal. Luangta berkata bahwa jika dia berniat untuk berlatih meditasi, dia dapat datang dan tinggal. Namun, jika dia ingin membawa dokter dan obat-obatan untuk melanjutkan pengobatan, sebaiknya dia tidak datang. Wanita itu cukup berani untuk datang dan tinggal sendiri tanpa pengobatan lebih lanjut, sehingga dia hanya berkonsentrasi pada meditasi. Luangta sangat baik kepadanya, dan menghabiskan hampir setiap malam mengajarinya selama 90 hari. Beliau hanya melewatkan pelajaran-pelajaran itu ketika beliau harus memberikan ceramah dhamma di sala atau memiliki kewajiban-kewajiban di luar wihara. Ini belum pernah terjadi sebelumnya sejak wihara itu didirikan. Itu adalah yang pertama dan satu-satunya waktu
di mana Luangta pernah menghabiskan waktu di area dapur untuk mengajar seorang umat awam pada tingkat yang pribadi ini. Beliau mengajarkan umat awam ini untuk memisahkan tubuh dari pikiran dan bagaimana menghadapi penderitaan. Ketika rasa sakit muncul, kendalikan pikiran untuk membuatnya tenang atau gunakan kebijaksanaan untuk memisahkan yang kesakitan dan yang mengetahui rasa sakit. Yang sakit adalah tubuh, dan ia tidak terganggu oleh rasa sakit itu. Sebaliknya, yang mengetahui rasa sakit itu terganggu karena ia menginginkan rasa sakit untuk berhenti. Akan tetapi, rasa sakit itu tetap akan ada, apakah kita menginginkannya atau tidak. Ketika ada keinginan, akan ada penderitaan. Jika tidak ada keinginan, tidak akan ada penderitaan. Ada keseimbangan batin, dan kita dapat tinggal dengan rasa sakit tanpa ada keinginan agar rasa sakitnya pergi. Jika ia pergi, ia pun pergi. Jika tidak pergi, tetaplah bersamanya. Umat awam ini mampu berlatih sampai pikirannya memiliki kekuatan dan ketenangan untuk menerima rasa sakit serta kematian. Kemudian, beberapa umat awam meminta Luangta untuk mempublikasikan ajarannya. Setelah diminta beberapa kali, beliau akhirnya memberikan izin. Dan dari sanalah asal mula materi-materi untuk 2 buku. Buku Dhamma untuk persiapan diri dan Di Mana Agama Itu. Pada awalnya, Luangta tidak memberikan izinnya. Beliau berkata bahwa pembicaraan Dhamma ini terlalu kuat. Karena itu mengenai persiapan diri untuk melawan rasa sakit saat mendekati kematian. Luangta tidak mau menyebarkan ajaran ini kepada masyarakat umum yang belum berlatih, karena mereka tidak akan bisa mendapatkan manfaat darinya. Itu seperti memberikan kari pedas kepada seorang anak kecil yang akan menggelengkan kepalanya setelah 1 gigitan dan tidak menginginkannya lagi. Namun, jika kari itu diberikan kepada orang dewasa yang menyukai makanan pedas, dia akan ketagihan setelah mengambil gigitan pertama dan kemudian akan menerima manfaat-manfaatnya. Ini karena Luangta menekankan rasa sakit pada tubuh. Beliau menekankan meditasi untuk melawan rasa sakit. Beliau mengajarkan bagaimana rasa sakit itu dan bagaimana menemukan sebuah cara untuk melawannya. Kita lanjut pada halaman berikutnya dengan topik inti dari ajaran-ajaran Luangta. Kebijaksanaan Mengembangkan Samadhi, sebuah buku yang sepenuhnya mencakup ajaran-ajaran Luangta, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, sehingga orang-orang asing dapat memahami dan menghargainya, dan sekarang tersedia secara internasional. Buku ini dianggap sebagai inti dari latihan meditasi yang mencakup rincian besar dari sila atau moralitas, samadhi atau konsentrasi, dan panya atau kebijaksanaan. Beliau juga menjelaskan bagaimana kebijaksanaan mengembangkan samadhi karena kebanyakan orang berpikir bahwa mereka dapat menggunakan mantra Buddha sendiri untuk menenangkan pikiran. Namun, ketika Buddha tidak dapat menaklukkannya, kebijaksanaan juga perlu digunakan. Inilah sebabnya beliau menyebut metode ini kebijaksanaan mengembangkan samadhi. Jika Anda menginginkan inti dari ajaran Luangta, bacalah Kebijaksanaan Mengembangkan Samadhi, karena buku itu mengandung inti dari apa yang diajarkannya. Di dalamnya, beliau menjelaskan secara lengkap keseluruhan rincian dari sila, moralitas, samadhi, konsentrasi, upacara samadhi atau konsentrasi ke arah masuk atau permulaan, apana samadhi, konsentrasi penuh, dan panya, kebijaksanaan. Sebagai catatan,
kami memiliki terjemahan dari buku Wisdom Develop Samadhi atau Kebijaksanaan Mengembangkan Samadhi, dan akan dibacakan setelah buku autobiografi dari Pra Ajahn Sucat ini selesai dibacakan. Baiklah, kita lanjutkan pada halaman berikutnya. Ada sebuah foto dari buku Wisdom Develop Samadhi. Pada halaman sebaliknya, terdapat sebuah foto di mana ada terlihat Luangta sedang memberikan ceramah di sala. Di bawahnya terdapat kutipan sebagai berikut. Adalah sebuah berkah jika mempunyai seorang guru yang baik, karena kita dapat bergantung kepadanya sebagai dorongan semangat dan tuntunan di dalam latihan meditasi kita. Pra Ajahn Sucat Abhijato. Baiklah, kita lanjut pada topik berikutnya, dorongan semangat dari ceramah-ceramah Dhamma. Ketika saya berada di Bantat, Luangta melatih para biku ketika jadwalnya memungkinkan. Biasanya setiap 4 atau 5 hari sekali. Di sore hari, tepat sebelum hari gelap, beliau akan meminta biku-biku yang sedang bertugas di sala agar memanggil semua biku untuk sebuah pertemuan. Tidak ada drum atau bel atau sinyal apapun, hanya dari mulut ke mulut. Ketika datang kabar bahwa Luangta memanggil sebuah pertemuan, semua orang akan meletakkan apapun yang sedang dikerjakan, mengambil kain duduknya, senter, dan jubah luar, lalu bergegas menuju sala karena Luangta sudah akan menunggu di sana. Tidaklah pantas membiarkan guru menunggu kita. Yang datang terlebih dahulu akan mengatur tempat-tempat duduk dan menyalakan dupa serta lilin. Kami tidak memiliki listrik, sehingga tidak ada mikrofon. Selama ceramah Dhamma, hanya ada 2 lilin yang menyala. Ada lebih dari 10 biku dan samanera, dan kami semua duduk di depan Luangta, yang berbicara cukup keras agar kami semua dapat mendengar. Biasanya, beliau memberikan 2 putaran ceramah Dhamma. Yang pertama, berhubungan dengan latihan Dhamma secara umum. Setelah itu, beliau akan berkata, "Baiklah Tanpanya, jelaskan kepada semua teman-temanmu." Pada waktu itu, ada 5 atau 6 biku asing, sehingga Yang Mulia Ajahn Panya akan menghabiskan sekitar 10 menit untuk membahas ceramah Dhamma Luangta. Sambil menunggu, Luangta akan minum air putih dan mengunyah sirih pinang, dan biku-biku lainnya bermeditasi, sampai Yang Mulia Ajahn Panya selesai menerjemahkan. Begitu putaran pertama selesai, putaran kedua akan lebih banyak percakapan, berbicara tentang pengalaman-pengalaman meditasinya, seperti bagaimana beliau dapat bermeditasi sepanjang malam, bagaimana dan apa yang beliau lakukan untuk melawan rasa takut, tentang masa tinggalnya bersama Yang Mulia Ajahn Man, dan pengetahuan lain-lain yang berlangsung selama 45 menit. Kami biasanya menghabiskan 1,5 hingga 2 jam setiap kali, di mana setelah itu kami akan kembali ke kuti kami sendiri untuk melanjutkan meditasi jalan dan duduk. Selama ceramah Dhamma, kami tidak bergerak sampai selesai dan harus berurusan dengan rasa sakit. Jika kami berkonsentrasi pada ceramah Dhamma, rasa sakitnya tidak akan separah itu. Jika kami tidak memiliki konsentrasi ketika mendengarkan dan memperhatikan rasa sakitnya, rasa sakit akan meningkat karena pikiran terus membangunnya. Ketika Luangta memberikan sebuah ceramah Dhamma, itu seolah-olah seperti beliau sedang memberikan latihan yang terkonsentrasi, karena beliau akan mengulas segala sesuatu sepenuhnya, dari sila, samadhi, dan panya, hingga ke pembebasan atau vimutti dan pengembangannya. Ajaran-ajaran beliau sangat jelas, sehingga saya mendapatkan banyak manfaat darinya. Dengan demikian, saya tidak perlu meraba-raba sendiri. Belajar dengan membaca buku, seseorang masih harus menemukan jalannya sendiri. Tetapi itu masih lebih baik daripada tidak memiliki buku sama sekali.
akan mudah tersesat melalui kesalahpahaman, seperti seseorang yang tidak tahu cara membaca peta yang membacanya terbalik, menempatkan utara di mana seharusnya selatan berada. Demikian pula, memiliki seorang guru yang baik dapat mengingatkan kita ketika kita mengambil jalan yang salah. Jika kita terjebak di suatu tempat, beliau akan memberitahu kita bagaimana rasanya terjebak di sini dan bagaimana rasanya terjebak di sana. Mendengarkan ceramah Dhamma Luangta secara terus-menerus adalah pengingat yang baik bagi kita untuk melihat arah mana yang harus diambil. Pikiran dari para praktisi seringkali jatuh ke dalam perangkap selama latihan. Segera setelah mampu mencapai samadhi, mereka cenderung menjadi kecanduan akan kedamaian dan ketenangan, serta terjebak di keadaan ini. Setelah menarik diri dari samadhi, mereka tidak melanjutkan penyelidikan dan perenungan mereka akan Dhamma. Sebaliknya, mereka melanjutkan kegiatan-kegiatan duniawi mereka, dan pikiran mereka akhirnya menjadi gelisah. Kemudian mereka masuk kembali ke samadhi. Namun mereka gagal mengembangkan panya atau kebijaksanaan. Luangta selalu mengingatkan kami bahwa setelah menarik diri dari samadhi, kami harus melanjutkan ke jalan kebijaksanaan dengan merenungkan asubha, untuk memadamkan keinginan-keinginan indera kita dengan menyelidiki tubuh untuk melihat bahwa ia tidak menarik dan hanyalah sampah. Terlepas dari 5 bagian luar tubuh, termasuk rambut kepala, rambut tubuh, kuku, gigi, dan kulit, ada juga komponen-komponen bagian dalam yang tersembunyi di bawah kulit, seperti daging, tendon, ligamen, tulang, dan organ. Kita harus melihat semua ini dengan kebijaksanaan, karena mata telanjang tidak dapat melihat menembus kulit. Akan tetapi, kebijaksanaan dapat menembusnya ketika kita memiliki kemampuan untuk mengatur gambaran-gambaran organ di dalam pikiran kita. Setiap kali saya mendengar ceramah-ceramah Dhamma, semangat saya sangat terdorong olehnya, dan akan kembali melakukan meditasi jalan selama berjam-jam. Pada hari-hari tanpa ceramah Dhamma, 1 jam meditasi jalan akan melelahkan saya. Saya menjadi lelah dan tidak memiliki keinginan untuk terus berjalan. Dorongan semangat dari ceramah-ceramah Dhamma membuat perbedaan seperti itu, tetapi akan berkurang setelah beberapa hari. Dan itulah sebabnya Luangta sering mengadakan sesi pengajaran. Baiklah, saya akhiri part 9 sampai di sini. Pada part selanjutnya, saya akan melanjutkan membacakan tetap masih di bab 4, ayah, ibu, guru, dengan memulai membacakan topik bersikap ketat. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etamang kalamutamang